Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kiat untuk menjaga berat badan selama liburan panjang atau di kondisi saat ini ya, yang dimana di beberapa kota besar di Indonesia sedang di karantina ya, ada PSBB gitu ya, dimana orang-orang tidak dianjurkan untuk keluar rumah kecuali untuk urusan yang sangat penting, mungkin berkaitan dengan kebutuhan hidup aja, artinya belanja untuk makan sehari-hari saja yang diperbolehkan. Untuk bekerja, apalagi untuk sekedar misalnya nongkrong dan sebagainya, sangat tidak dianjurkan. Nah, ada beberapa tips ya yang bisa saya share kepada kalian supaya dalam kondisi semacam seperti ini tetap bisa menjaga berat badan. Oke, yang pertama, dalam kondisi liburan panjang semacam seperti ini atau dipaksa untuk berlibur semacam seperti ini ya, tidak ada ke sekolah, tidak kerja gitu ya, usahakan untuk senantiasa meluangkan waktu untuk berolahraga. Olahraganya di rumah saja ya, berarti bisa melakukan home workout gitu ya, atau olahraga di rumah. Dan di YouTube banyak sekali yang membagikan hal-hal semacam seperti itu gitu ya. Bisa dicoba aerobik atau mungkin yang punya treadmill ya dimanfaatkan treadmillnya, mungkin selama ini karena alasan kesibukan begitu ya, faktor pekerjaan dan lain sebagainya mengakibatkan treadmill itu banyak tidak dipakai alias nganggur. Nah, sekarang kesempatan untuk memakai itu, atau mungkin ya banyak sekali workout atau olahraga yang senantiasa bisa dilakukan dalam kondisi seperti apapun begitu ya. Misalnya kalistenik bisa dilakukan, atau aerobik, jogging, zumba, atau apapun lah bisa dilakukan sendiri di rumah. Terus kemudian yang kedua, untuk menjaga senantiasa berat badan terkendali, pastikan memantau timbangan berat badan. Jadi selain berolahraga, dianjurkan juga untuk menimbang berat badan supaya terkontrol, supaya ya tidak terjadi lonjakan berat badan dan sebagainya. Nah, ketika terjadi misalnya karena ya aktivitas fisik kurang, kita jelas sangat berkurang ya ketika dalam kondisi di karantina semacam seperti ini. Mungkin tidak di lockdown ya, tapi hampir sama lah dengan di lockdown begitu. Nah, kita harus menimbang dan sebisa mungkin ya kita senantiasa terkendali. Kalau sudah mulai berat badannya udah mulai naik dari 3 kilo gitu ya, harus diperhatikan. Naik turun emang biasa gitu ya, tapi sebisa mungkin jangan sampai terlalu berlebihan untuk berat badannya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ya, dalam kondisi seperti ini memasak menjadi salah satu hal yang mungkin cukup intens kita lakukan begitu ya, karena waktu luang kita cukup banyak, sehingga banyak yang terus kemudian memasak, beraktivitas banyak di dapur, terus kemudian ya banyak makan juga begitu ya. Nah, ini kita pastikan, karena masakan kita adalah masakan yang kita lakukan sendiri, yang kita masak sendiri, jadi bisa diolah sedemikian rupa resepnya supaya resep-resep yang lebih sehat, mengandung kalori yang lebih rendah, mengandung serat yang lebih tinggi seperti itu. Jadi banyak sekali. Dan juga misalnya kita membuat resep makanan atau menu makanan yang mengandung serat dan juga karbohidrat yang lebih kompleks. Misalnya kita sering memasak nasi putih, kita ganti dengan beras merah dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian yang bisa kita lanjutkan, yang bisa kita lakukan, biasanya ada beberapa yang mungkin stres begitu ya di kondisi semacam seperti ini, karena biasanya mereka suka nongkrong, hangout gitu ya, dan beberapa ya saya cermati yang punya stok minuman beralkohol dan sebagainya. Nah, itu juga sebaiknya dihindari gitu ya, sebaiknya dihentikan gitu ya. Kita tahu ya
memang kondisi saat ini benar-benar membuat kita jenuh, bosan, stres, bahkan mungkin ada yang depresi, tapi jangan lari terus kemudian ke minuman-minuman beralkohol semacam seperti itu. Kemudian yang kelima, usahakan untuk setiap hari awali hari kamu dengan sarapan yang bergizi, menu makanan yang bergizi, sayur, buah itu sangat dianjurkan untuk memulai aktivitas di pagi hari seperti itu. Jadi di kondisi dimana kita misalnya seminggu sekali ya belanja keperluan gitu kan masih diperbolehkan gitu ya. Nah itu bisa mencari bahan makanan yang awet ya selama seminggu, buah-buahan misalnya apel, pir itu kan cukup, alpukat misalnya itu bisa bertahan sampai seminggu. Nah itu bisa dijadikan menu-menu sarapan. Sayurnya juga biasanya kita cari sayur-sayuran yang awet ya, selada misalnya, tauge, terong itu kan bagus sekali. Kalau brokoli mungkin hanya dalam beberapa hari harus segera dikonsumsi. Nah itu atau tempe misalnya, makanan-makanan semacam seperti itu kan, tahu itu lebih bergizi, nilai gizinya, nutrisinya lebih tinggi dan awet untuk disimpan. Dan yang terakhir, pastikan juga ya kalian tidur cukup ya. Jadi menjalani tidur cukup ya, setidaknya 8 jam per hari ya, karena ya di kondisi seperti ini sistem imun tubuh kita sedang sangat diperlukan supaya tidak gampang sakit. Karena kalau sakit juga kita riskan ya untuk pergi ke klinik medis, ke dokter dan sebagainya. Jadi harus benar-benar diperhatikan, benar-benar peluangkan waktunya atau dicukupkan istirahatnya di malam hari dalam kondisi tidur. Saya rasa itu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Runika dari dietkalori.co.id.